Halo sahabat Qurani Marum yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Pastor Yos Fernandes Mamatus dalam renungan harian Minggu 18 Oktober 2020. Hari ini merupakan hari Minggu Misi Sedunia ke-94. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat, baik, dan tetap semangat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya bab 45 ayat 1, dilanjutkan ayat 4-6. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, untuk menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, untuk membuka pintu-pintu di depannya, supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Demi hambaku Yakub dan demi Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu dan menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya aku dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, orang tahu bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 1 ayat 1-5b. Salam dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang ada dalam Allah Bapa dan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu teringat akan amal imanmu, akan usaha kasihmu dan ketekunan harapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kami tahu bahwa Allah telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan disampaikan kepada kamu bukan dengan kata-kata saja, melainkan juga dengan kekuatan dalam Roh Kudus dan kepastian yang kokoh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 15-21. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka Ia berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu Misi Sedunia ke-94. Tema yang diangkat adalah "Ini aku, utuslah aku". Tema itu didasarkan pada jawaban Yesaya ketika Tuhan bertanya,
siapakah yang akan kuutus? Pada minggu misi ini kita semua diingatkan bahwa kita adalah utusan yang membawa misi Tuhan, yakni membawa kabar sukacita, membawa kabar keselamatan dari Tuhan sendiri. Dan hingga hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bahkan dalam konteks pandemi seperti sekarang ini, Tuhan pun masih tetap bertanya, siapakah yang akan kuutus kepada kita masing-masing? Dan kepada kita semua diharapkan mau dan berani menjawab seperti apa yang dijawab oleh Yesaya ketika Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus? Yakni, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Paus Fransiskus mengajak kita untuk keluar dari diri sendiri, keluar dari keegoisan dan kepentingan diri kita masing-masing. Maka bermisi itu juga berarti sebagai sebuah pemberian diri. Oleh karenanya, aksi-aksi amal, berbagi, dan solidaritas adalah bentuk karya misi yang bisa kita jalankan dalam masa pandemi ini. Menolong orang yang kesusahan, memberikan bantuan kepada mereka yang berkekurangan. Saudara-saudari yang terkasih, bermisi juga berarti mengasihi. Maka mencuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak adalah bentuk misi yang dapat kita jalankan. Mengapa? Karena dengan menaati protokol kesehatan berarti juga kita mengasihi mereka yang ada di dekat kita. Mengasihi juga adalah salah satu misi yang harus kita emban, yang harus kita jalankan dalam keseharian hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang bagaimana kita harus bersikap sebagai seorang beriman dan seorang warga negara. Sebagai seorang beriman, kita wajib memberikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Pertanyaannya, apakah yang menjadi hak Allah? Ia sudah menjadikan segala sesuatu. Tidak ada yang dapat kita berikan kepada Allah, karena semua yang ada pada kita adalah pemberian dari Allah sendiri. Allah sudah berikan semua yang baik, dan Ia pemilik atas segala hal. Maka hak Allah adalah kewajiban kita. Hak Allah adalah mendapatkan penghormatan, pujian, dan kemuliaan. Dan kewajiban kita adalah menghormati, memuji, dan memuliakan Allah. Dan selalu mau mengucap syukur, itu pun salah satu bentuk kita menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, namun dalam masa pandemi ini kita harus memperhatikan peraturan dan keputusan pemerintah setempat terkait protokoler kesehatan COVID-19. Ketaatan pada ketentuan dan aturan hukum yang berlaku, terlebih berkaitan dengan protokoler kesehatan, adalah salah satu bentuk kewajiban yang harus kita tunjukkan sebagai seorang warga negara. Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk tidak menggunakan nama Allah demi membenarkan kesalahan kita di mata hukum pemerintah. Jangan campur adukan antara urusan agama dan negara. Salam, Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.